Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan telah menghantarkan kita di akhir pekan ini di hari yang baru. Dan sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa tuntunan dan pimpinan Tuhan senantiasa menjadi pedoman dan sulu langkah bagi kaki kita. Dan tuntunan Tuhan itu salah satunya melalui perenungan firman Tuhan, kita mengenal dan mengetahui apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dan kita lakukan, dan bagaimana di dalam kita berperilaku menjalani kehidupan ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus dalam kita masuk dalam perenungan Sapaan Pagi pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat di malam hari, pada pagi ini dibangunkan di hari yang baru di akhir pekan ini. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohonkan bersabda dan berfirman, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga semua kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, kami boleh dituntun dan dipimpin, diberikan pemahaman yang baik dan benar yang berasal daripada-Mu. Dan firman-Mu hidup dalam seluruh perilaku hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sangat menarik. Mengapa demikian? Karena ada satu tindakan yang menurut saya, satu tindakan dari Yesus yang revolusioner. Ini luar biasa sekali, ini tindakan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Di tengah hukum Taurat yang memberlakukan satu hukum yang kalau kita mau lihat di sana, hitam-hitam, putih-putih begitu. Saudara melanggar, itu berarti saudara berdosa. Dan saudara melanggar firman Allah, melanggar hukum Taurat, maka saudara berdosa. Dan saudara akan dicap sebagai orang berdosa. Dan itu akan menjadi satu pemikiran, pemahaman, pandangan secara umum. Semua orang diajar dan diberikan pemahaman dan bertumbuh dalam suasana ajaran yang menyatakan ketika engkau berbuat dosa, maka melanggar perintah Allah, maka engkau berdosa. Nah, itu dia. Dan dalam situasi yang seperti ini, ada satu tindakan revolusioner yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Lewi anak Alfeus. Dan Lewi ini adalah seorang pekerja di sebuah rumah cukai. Itu berarti dia juga adalah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Dan pandangan umum melihat bahwa seorang pemungut cukai atau pemungut pajak itu adalah seorang yang berdosa. Karena apa? Sebenarnya profesinya mungkin tidak salah, tetapi yang menjadi soal adalah praktek-praktek yang seringkali dilakukan oleh para pemungut cukai ini yang menjadi persoalan. Karena mereka seringkali memungut pajak itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka menaikkan pajak sendiri dan kelebihannya itu mereka ambil untuk kepentingan diri mereka. Sehingga orang punya pandangan umum kepada mereka, para pemungut cukai adalah orang-orang yang berdosa. Nah, mereka mencuri. Yang bukan hak mereka itu berarti mereka berdosa.
Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Alfeus, lalu Tuhan Yesus katakan, ikut aku, dan Alfeus mengikut Tuhan Yesus, Lewi anak Alfeus ini mengikut Tuhan Yesus, dan Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai lainnya di rumah Lewi anak Alfeus ini, maka orang-orang Farisi melihat bahwa kenapa Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Nah ini dia. Dan itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16 misalnya, di sana dikatakan, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ah itu dia. Jadi bagi mereka orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa. Mengapa Tuhan Yesus makan dengan mereka? Mereka itu orang-orang yang tidak benar. Mereka itu orang-orang yang mempraktekkan pekerjaan mereka secara tidak benar. Mereka orang-orang yang melanggar Taurat. Mengapa Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan mereka? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari perhatikan baik-baik. Pada ayatnya yang ke-17 di sana, ini yang saya katakan tadi, satu tindakan revolusioner. Ketika orang hidup dan dibesarkan dalam hukum Taurat yang mengajarkan benar, salah, hitam, dan putih, lalu kemudian diikuti dengan kebiasaan, ya, walaupun ini bukan ajaran Taurat, tapi ada satu kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, dan mereka yang hidup dan dibesar di bawah hukum Taurat, bahwa dengan mudahnya mereka, dengan gampangnya mereka mencap orang yang berdosa, dan mengecilkan orang yang berdosa, dan menghakimi mereka orang yang berdosa. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Yesus hadir dengan tindakan satu revolusioner. Firman Tuhan katakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Yesus mendengarnya apa yang mereka katakan, mengapa Yesus duduk dengan orang-orang berdosa. Yesus mendengarnya dan Yesus menjawab mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang saya katakan sebuah tindakan revolusioner. Tuhan Yesus tidak menghakimi mereka yang berdosa. Tetapi justru Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk orang berdosa. Bukan mereka yang sehat. Tetapi aku datang untuk mereka yang sakit. Dan orang yang sakit, itulah orang yang memerlukan tabib. Yesus datang sebagai tabib kepada mereka yang sakit. Kepada mereka yang berdosa. Agar mereka yang sakit disembuhkan. Agar mereka yang berdosa mengalami anugerah pengampunan dan diselamatkan. Ah, itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, umpama anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini di tengah-tengah kehidupan manusia. Ia datang untuk berkorban, ia datang untuk menjalankan karya yang dipercayakan Allah Bapa Surgawi kepadanya. Dan ia setia di dalam melakukan karyanya itu sampai ia mati di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan ia taat sampai ia mati di atas kayu salib. Ia lakukan semua itu, ia berkorban semua untuk manusia. Ia mau melakukan itu agar apa? Agar manusia yang seharusnya binasa, tidak binasa, tetapi memperoleh pengampunan dan hidup kekal di dalam iman percaya kepadanya. Itu dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak merendahkan, Yesus tidak menyudutkan mereka yang berdosa, tetapi Yesus datang untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran agar mereka yang berdosa, agar mereka yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, umpama anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, dalam satu situasi realitas yang ada di tengah-tengah dunia ini, maka kepada semua kita pun diajarkan bahwa realitasnya adalah banyak orang yang melanggar perintah Tuhan. Banyak orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pendek kata mau dikatakan begini, banyak orang yang berdosa. Tidak semua kita, tidak ada di antara kita yang sempurna hidupnya dalam kebenaran Allah. Tidak ada. Semua kita punya kekurangan, semua kita punya kelemahan, semua kita pernah melanggar membuat sebuah perbuatan, perkataan, dan pikiran yang pada akhirnya membuahkan dosa di dalam hidup kita. Itu sebuah realitas. Mungkin suamimu melakukan sebuah kesalahan, istrimu melakukan sebuah kesalahan, orang tua, anak-anakmu pernah melakukan sebuah kesalahan, teman kerjamu, sahabatmu, kerabatmu, keluargamu, tetanggamu, mungkin mereka pernah melakukan sebuah kesalahan terhadap dirimu. Dan menurut engkau mereka adalah orang-orang yang berdosa, mereka adalah orang-orang yang tidak benar. Tapi hari ini firman Tuhan mau memberitakan kepadamu, jangan engkau hakimi mereka yang berdosa. Jangan engkau sudutkan dan apalagi engkau tindas mereka yang melakukan perbuatan salah. Ingat, Tuhan Yesus datang
justru untuk memulihkan keadaan mereka yang berdosa, agar mereka memperoleh pengampunan. Yang sesat jalannya ditunjukkan jalan yang benar. Yang sakit dipulihkan sehingga mereka disembuhkan. Oleh sebab itu, maka menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang kita miliki hari ini, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang pertama, mari datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk engkau yang sudah berdosa. Mari datang kepadanya. Maka yakin dan percayalah, pengampunan pemulihan yang berasal dari Tuhan Yesus itu akan engkau alami. Engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi, jangan menghakimi. Tetapi biarlah dalam segala kekurangan dan kelemahan yang kita miliki, kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengaku akan segala kekurangan dan kelemahan kita. Justru yang kedua yang penting adalah ketika kita melihat orang yang lemah, orang yang sudah berdosa, orang yang penuh dengan pelanggaran dalam hidupnya, disitulah kesempatan bagi kita untuk datang dan bersaksi dan menunjukkan siapa itu Tuhan Yesus melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Kita tidak menghakimi mereka, tetapi kita mengangkat mereka. Mereka yang lemah kita pulihkan, kita kuatkan. Mereka yang tersesat kita tunjukkan jalan yang benar di dalam Kristus Yesus. Melalui kehidupan kita mereka dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan mereka dapat mengenal Tuhan Yesus dan mereka dapat mengalami anugerah keselamatan itu dalam hidup mereka. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman. Karena Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk mereka yang sehat, tetapi untuk mereka yang sakit. Aku datang bukan untuk mereka yang benar, tetapi untuk mereka yang berdosa. Oleh sebab itu demikian juga dengan kita. Kehadiran kita di dalam dunia ini, mari lihat kepada mereka yang mungkin penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran firman di sana. Maka hadirkanlah dirimu di tengah-tengah kehidupan mereka. Ampuni mereka, maafkan mereka, dan bawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalamnya mereka akan dipulihkan dan mereka akan mengalami anugerah keselamatan yang berasal dari Allah Bapa Surgawi. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan menjalani akhir pekan ini, ingat satu hal, hadirkan dirimu untuk mendatangkan pemulihan. Hadirkan dirimu untuk menunjukkan siapa itu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat melalui perilaku hidupmu. Biarlah dalam seluruh kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, jemaat, dan di tengah masyarakat, engkau dikenal sebagai pembawa anugerah keselamatan yang berasal dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Engkau memperkenalkan Tuhan Yesus itu melalui perilaku hidupmu, sehingga ada damai sejahtera, ada pemulihan di sana. Ada banyak orang yang pada akhirnya bersama-sama dalam iman percaya pada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, semakin meninggikan dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari hadirkan Tuhan Yesus melalui perilaku hidup kita agar semua kita yang berdosa dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan sekali lagi kita dipulihkan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, teguhkanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Berkati Opa Oma, anak cucu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sakit, yang lemah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mereka disembuhkan. Berkati semua orang yang mengikuti kanal YouTube ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Kami akan menjalani hari kami di akhir pekan ini dalam sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan dan bersedia menjadi saksi untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kami sehingga melalui perilaku hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, banyak orang yang boleh berjumpa dengan Tuhan dalam iman percaya mereka. Esok hari kami akan mengikuti ibadah minggu. Tuhan berkati dan gerakan hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani akhir pekan. Tuhan berkati kita semua.